Gini, ayo, tanya apa nih? Oh gini, direkam loh gininya. Punya otot, punya fantasi dan imajinasi juga loh. Apa imajinasi anjing? Ya siapa tahu mau mengindahkan badannya tokoh kartun atau gimana gitu. Oh ya, aku pengen cita-cita sih. Pengen punya badan kayak siapa gitu kan. Deddy Corbuzier kegedean, itu pakai baju susah, sobek, makanya dia hanya bisa pakai Under Armour yang keteknya nggak ada tuh, lebong oleh belang, karena memang kalau pakai baju apa sowek nih pasti. Aku itu pengen punya badan kayak Ganindra Bimo. Ganindra Bimo itu looks-nya bener-bener ototnya bagus, powerful, nyari baju juga gampang dan dia masih seimbang. Itu cita-citaku punya badan seperti itu dan setahu aku Mas Bimo itu juga sama istrinya juga seperti itu, sepaket itu dah. Itu panutanku seperti itu. Nah berarti bicara imajinasi dok. Orang yang punya kelebihan mental memilih untuk hidup dalam imajinasinya itu sah gak sih dok? Atau harus diobati? Maksudnya gimana sih? Jadi dia ini punya kelainan, ya orang bilang kelainan mental atau dia bilang kelebihan mental. Tapi dia memilih untuk hidup dalam imajinasinya. Oh itu harus diobatin, itu kan halusinasi. Kenapa dok? Jadi orang yang memutuskan hidup dalam imajinasi itu kan berarti not real. Jadi dia tidak bisa membedakan nyata atau tidak. Dan itu susah ya, jadi dia tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang tidak. Jadi dalam kita menentukan jiwa itu ada 3 hal, yaitu time, space, ya jadi waktu, tempat, dan lu tuh lagi ngapain. Itu pertanyaan pertama kita menentukan orang sehat apa enggak. Kayak ini sekarang jam berapa, kamu ada di mana, kamu sedang apa, historimu apa gitu. Ketika dia sudah tidak bisa membedakan realitas ini waktu jam berapa, dia di mana, berarti dia tidak bisa membedakan mana realitas, mana yang fiksi gitu kan. Jadi itu harus diobatin secara penuh gitu. Dan orang yang hidup dalam imajinasi itu banyak, ada yang dia delusi, ada yang dia halusinasi, ada yang dia akhirnya menjadi psikotik, ada yang menjadi schizofren gitu. Jadi itu semua dalam imajinasinya dia menganggap itu real dan itu sulit, itu harus jangka panjang. Dan kita tidak bisa ngejudge ini ya satu hal pasti kita itu tidak bisa namanya mendiagnosa diri kita sendiri itu nggak boleh. Jadi kayak, wah gue hidup dalam imajinasi, gue schizofren. Bukan gitu caranya. Seorang dokter aja untuk mendiagnosis kejiwaan orang, itu perlu belajar 3,5 tahun teori dan 2 tahun. Itu baru untuk tahap awalnya. Ketika dia pengen lebih tahu lanjut mengenai kejiwaan seseorang, dia harus nambah 4-5 tahun lagi sekolah di SPKJ. 10 tahun bos, bisa mendiagnosa. Itu memberikan obat yang psikiater. Jadi, kalau ada orang-orang di luar sana, yang tiba-tiba dia bilang, wah aku mood nggak stabil, aku hidup dalam imajinasi, aku adalah psikotik. Nggak gitu, caranya nggak gitu mendiagnosa itu, nggak gitu. Kamu sadar mengenai kejiwaanmu tuh good, tapi jangan pernah kamu tuh mendiagnosa diri sendiri, itu bahaya coy. Kenapa? Karena ketika kamu mendiagnosa diri sendiri, awalnya mungkin kamu bisa nggak kenapa-kenapa. Ya kan? Tapi kedepannya kamu bisa kenapa-kenapa. Karena kamu meyakini kamu sakit itu. Paham nggak sih? Awalnya kamu tuh sebenarnya nggak depresi, mungkin nggak depresi, amit-amit. Terus kamu yakin kamu dirimu depresi, kamu bisa jadi depresi karena kamu meyakini apa yang kamu yakini. Mumet deh. Hah? Mumet. Ya pokoknya adalah ketika kamu sudah tahu ada keanehan pada jiwamu, gitu kan, atau mentalmu, temukan orang-orang yang memang proper. Jangan dari Google. Mendiagnosa diri bipolar tuh nggak segampang kamu cuma refleksi, wah aku kadang aktif, kadang pasif, nggak gitu. Itu naik turunnya hormon wajar. Ketika kita hormon stresnya tinggi, kita lagi bad mood. Ketika kita hormon stresnya turun, kita happy. Itu wajar. Kalau dia stagnan terus masa hidupnya gitu. Kayak kata-kata Citato, life is never flat. Kayak amplitudo, kadang naik, kadang turun. Memang stability hormon. Naik di pagi, turun di malam gitu kan. Wajar banget. Dan rata-rata orang demotivasi itu siang, karena siang itu hormon stresnya lagi tinggi dan hormon bahagianya, cerianya itu rendah. Nah, jadi buat kalian yang memang mengalami masalah mental atau kejiwaan, stop untuk diagnosa diri sendiri dan stop cari obat sendiri. Ini aku paling jengkel ya. Jadi banyak orang tuh tanya ke aku DM, kayak aku depresi, aku minta obat Alprazolam. Emang kalian tahu Alprazolam itu buat apa? Buat relax.
Emang kalian tahu sistem kerjanya kayak apa? Emang kamu tahu dosis hariannya berapa? Dan setiap dokter yang memberikan resep-resep obat-obat itu kan, obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, itu tuh dicek sama merah ya. Jadi apoteknya dihitung. Jadi stop untuk diagnosa diri sendiri. Dan gejala penyakit-penyakit atau ke penyakit-penyakit kejiwaan itu tidak segampang kamu baca di Google. Berat. Diagnosanya berat. Dan mirip-mirip. Ada yang namanya katatonik. Bingung kan katatonik apaan? Nah, bingung. Katatonik itu tiba-tiba orangnya nggak ngapa-ngapain. Diem aja. Jadi tiba-tiba dia pas lagi drop atau lagi bete itu gini doang. Bisa berhari-hari. Gini doang. Nggak ngapa-ngapain. Dan jangan kalian pikir orang bipolar itu segampang kalian, aku happy, besoknya nangis. Yang bisa mendiagnosa itu adalah dokter. Orang kalau lagi aktif di bipolar, itu tiba-tiba bisa hilang coy. Tiba-tiba bisa di mana gitu kan, lagi happy banget, nyoret-nyoret apa. Nggak ada yang tahu, bukan cuma sekedar ketawa. Bukan kayak ketawa-ketawa, di film, enggak. Manik bukan kayak gitu. Jadi orang bipolar itu kadang manik, kadang depresi kan. Tapi orang-orang seperti ini kadang nggak tahu ada di mana. Jadi dia misalkan, aku bipolar, aku adalah seorang artis, manik, narsistik. Tiba-tiba dia bisa di mana aja gitu. Melakukan sesuatu yang uncontrol. Makanya orang-orang kelainan jiwa kalau melakukan perbuatan kriminal, dia kadang-kadang tidak bisa dikenakan pasal. Karena dia melakukan itu di luar kesadarannya. Dan itu ada tesnya, nggak sembarangan. Contoh orang depresi yang dimana kalau kamu udah nonton ini, orang depresi apakah tampilannya selalu sedih? Enggak coy. Jarang. Orang depresi itu bahkan tidak mengakui dirinya depresi. Rata-rata seperti itu. Ya kan? Gitu. Makanya ya orang depresi itu sulit. Bahkan aku seorang dokter aja kadang menemukan orang dan mengedukasi orang itu sulit. Apalagi kalau kita ngedukasi, wah kamu kurang berdoa. Nggak gitu coy. Nggak gitu, sumpah. Orang depresi itu tidak segampang dia akan speak up bahwa aku depresi. Nggak. Ketika ada apa atas dia tuh udah rata-rata orang depresi gini, dia tidak melakukan apa yang dia senangi lagi. Jadi misalkan dia dulu olahraga, ditinggalin semua gitu. Terus dia lebih sering menyendiri, happy. Dia menutup diri, depresi itu menutup. Jadi bagi dia kegagalan itu karena diri dia sendiri. Tiba-tiba, dan dia musuh terbesar orang depresi itu adalah ketika dia dibiarin sendiri. Gitu. Jadi kalau kamu punya teman yang hobinya sendiri, tiba-tiba dia happy, tiba-tiba dia sendiri terus berbulan-bulan sendiri, mengurung diri di kamar, di kontak nggak mau, pulang jadi berantakan, nggak pernah ngurus diri sendiri, jadi kayak pasif banget gitu. Nah, itu orang-orang yang dangerous. Kalau dibiarin sendiri dia suicide. Nah kan emang orang kayak gini diagnosa sendiri nggak? Nah yang lucu adalah banyak orang-orang remaja itu diagnosa dirinya sendiri, yang mana kalau dia mencari orang yang psikiater, good. Artinya dia melek dong sama kesehatan mental. Bagus. Itu bagus. Bukan berarti kita ngejek-ngejek gengsi, wah kamu terlalu apa. Enggak. Itu bagus ketika dia mengalami kelainan mental ataupun dia masalah mental, dia mencari orang ahli. Boleh, psikiater, psikolog, oke. Tapi yang bahaya adalah ketika dia mulai mendiagnosa dirinya sendiri dan dia nge-share itu di medsos. Itu dangerous banget. Karena dia bisa mempengaruhi, namanya histeria. Jadi dia bisa mempengaruhi orang lain yang awalnya nggak ada gejala, bisa jadi ada gejala. Repot kan? Repot banget. Apalagi yang namanya halusinasi, itu dangerous. Nah, jadi bukan orang psikotik tuh diibaratkan kayak film-film. Bunuh terus ketawa-ketawa. Nggak selalu gitu, nyet. Itu kriminal juga kayak gitu. Jadi jangan diabaikan, itu keren. Ini lucu loh. Kalau kamu cek film Netflix yang namanya Jack Dahmer. Ada beberapa kelainan di mana banyak netizen tuh malah seneng nonton kayak gituan. Wih men, nggak segampang itu loh orang psikotik terus ulu-ulukan, mau dia psikotik, dia bunuh karena ketawa. Nggak seru coy, nggak seru. Lu nganggap itu seru karena lu belum pernah ngadepi langsung. Lu belum pernah ngadepin langsung. Gua sudah pernah ngadepin langsung. Yang mana itu nggak seru coy. Jadi ada satu pasien yang membuat aku tuh yakin bahwa jiwa itu unik. Dia itu pasien sebuah rumah sakit tempat aku koas. Dia itu orang tua, 45 tahun, parubaya. Dia mengira dirinya itu adalah juara dunia karate. Ngomongnya biasa aja. Biasa aja. Dia merasa dirinya itu juara dunia karate. Beneran. Dan ini diagnosa ceritanya. Aku didampingi sama seniorku. Kenapa aku bilang ini unik? Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain ketika dia lagi marah. Jadi dia juara dunia karate.
Dia merasa dia tuh juara dunia karate. Repot ya tuh. Kita harus nanggepin dong. Kita nggak boleh mengganggu apa yang dia ceritain. Jadi kita harus sebagai dokter, Masnya juara dunia karate, di mana? Ceritain dong. Biar dia menceritakan. Itu untuk ngetes realitas, time, space, when, how, gimana. Tiba-tiba kumat. Tahu ketika kumat ngapain? Wah, mukul coy. Mukul coy. Mukul bos. Terus kalau mukul, lu bisa balas itu? Nggak boleh. You cannot reply it. Dangerous. Dokter jiwa tuh keren-keren. Oh berarti kalau dokter jiwa ikutan gila? Bukan gitu. Dan jangan menyebut orang jiwa tuh gila. Itu beda. Crazy is not same like penyakit jiwa ya. Mental illness itu different. Kadang orang sakit jiwa tuh masih realitas bisa membedakan benar atau buruk. Contoh. Jadi ada fasenya, kalau dia udah nggak bisa bedain benar buruk itu udah fase paling akut, paling kronis lah. Pernah nggak lihat orang sakit jiwa itu kena air hujan? Ada film ya kan, ada di TikTok tuh. Orang sakit kelainan jiwa tuh di jalanan. Ketika hujan dia teduh. Karena dia masih tahu ini air buat basah. Jadi jangan bilang orang kelainan jiwa tuh kayak aneh gitu, enggak. Emang mereka tuh ada sebuah masalah di dalam hidupnya yang rata-rata nggak bisa diselesaikan. Contoh, orang yang dia berimajinasi bahwa dia artis, itu rata-rata dia pengen di situ tapi gagal. Jadi dia berimajinasi terus terjebak dalam skema pikiran gua artis. Akhirnya padahal dia bukan siapa-siapa, tapi dia merasa dirinya terkenal. Jadinya narsistik, histarsistik, terus manik, sukanya dandan, histrionik, gitu. Orang yang temperamental itu juga bisa kelainan jiwa, karena dia mungkin di siklus anak kecil dia melihat bapaknya gebukin ibunya terus, jadi dia memendam itu terus, kemarahan, akhirnya dia menjadi orang yang sangat temperamental, sangat aktif, psikotik akut, bisa. Jadi hati-hati, orang kelainan jiwa itu rata-rata terjadi karena masalah yang gagal diselesaikan dalam hidupnya, dan itu defense mekanisme beda-beda, ada yang jadi imajinasi, ada yang jadi halusinasi, ada yang jadi depresi, ada yang jadi defensif, ada yang jadi nggak ngapa-ngapain, dan itu dangerous. Ketika kita udah berhubungan sama jiwa seseorang itu sulit, karena itu intangible, nggak kelihatan. Dan obat-obatannya itu tidak langsung menyembuhkan, obat-obatannya itu menekan gejalanya. Jadi orang depresi ya dibuat aktif, orang yang terlalu aktif dibuat pasif, gitu terus, jadi kayak gitu. Berat coy, dan harus diajak cerita, biar dia tahu bahwa dia itu punya keluarga. Jadi orang-orang yang di jalanan gitu tuh harusnya diurus sama dinas sosial. Itu bukan berarti mereka kelainan jiwa atau dijauhi, bukan. Karena mereka memang ada masalah yang sulit untuk diselesaikan. Dan mereka tinggal butuh tempat cerita. Nah, tapi Gen Z, anak muda zaman sekarang, Gen Z atau Gen Z atau apapun, gue nggak peduli ya itu. Itu mereka Google, wow gue bipolar, nggak segampang itu. Dokter aja untuk diagnosa tuh pelan-pelan loh. Jadi nggak kayak, wah lu bipolar lu. Nggak gitu caranya, gitu. Kita tuh belajar bertahun-tahun untuk mendiagnosa. Terus lu bisa mendiagnosa diri lu dari Google, nggak gitu. Intinya kalau lu udah punya masalah mental, lu curhat cari ahli. Dan kalau lu dicurhatin sebagai teman, jangan bilang, Anda berdoa pada Tuhan. Tahu, tapi ya nggak gitu. Itu yang rata-rata ya. Dan orang depresi itu bahkan kritis rata-rata. Jadi dia mungkin hanya karena masalah nilai sekolah aja, terus pressure, dia nggak kuat kena pressure-nya. Gitu. Itu alasan kenapa manusia punya hobi. Ya buat untuk merelekskan, untuk menetralisir hormon stres ya. Orang yang lari dari masalah, terus melampiaskan ke alkohol, itu termasuk contoh defense mekanisme manusia. Orang lari dari masalah, terus melampiaskan ke obat-obatan terlarang, narkoba. Itu contoh orang yang defense mekanisme, hidup dalam realitas palsu, yang sebenarnya mereka nggak punya. Sekarang tahu kan kenapa orang yang nggak punya duit lebih sering ngerokok daripada makan nasi? Karena ketika merokok, mereka itu mendapatkan ketenangan sesaat. Tahu? Kenapa orang akhirnya run away, healing, keluar negeri atau liburan, padahal mereka punya banyak masalah di rumah? Karena itu cara mereka lari dari kenyataan. Walaupun mereka akhirnya kembali lagi, tapi itu cara mereka untuk merefresh otaknya yang mana nggak salah. Nggak salah, aku nggak bisa nyalahin orang. Kemarin kan ada statement
dari Ibu Menteri ya, yang mengatakan, ya orang miskin tuh lebih sering ngerokok. Kenapa? Karena lu belum pernah miskin, maka lu bisa ngomong kayak gitu. Itu akan gue jelasin ya. Kenapa? Orang nggak ada duit, itu mereka udah tahu, mereka tuh susah makan. Lu nggak usah ngajarin, rokok itu kalau kumpulin bisa jadi nasi. Tahu, mereka tahu dan tahu itu. Tapi dengan mereka ngerokok, mereka tuh bisa, bukan gue melegalkan, gue sudah stop dan mengurangi itu gitu. Tapi kalau dijawab, kenapa orang yang nggak ada duit tetap nekat cari rokok? Karena mereka dengan merokok tuh bisa mencari ketenangan. Dan itu tidak bisa lu bantah. Jadi kalau lu pengen menghentikan orang miskin merokok, lu tidak bisa mengatakan edukasi finansial. Lu kelarin masalahnya. Gitu. Atau orang alkohol tuh rata-rata lari dari masalah. Biasanya jadi alkoholik. Dan orang-orang ini pinter. Makanya rokok-rokok ini dijual ketengan yang murah-murah. Karena memang mereka dibikin kecanduan supaya mereka bisa lari secara saat. Itu sama aja orang liburan, singkat, happy kan? Mereka balik lagi itu ada masalah. Mereka hanya lari sesaat. Tapi dengan mereka lari itu otaknya refresh, jiwanya refresh. Gitu. Bukan berarti orang yang kerja terus-terusan itu kuat. Oke, kuat. Makanya orang paling hebat itu contoh tentara, tahu? Ketika kalian cek tentara, masuk tentara, membela negara, itu nggak hanya cek fisik. Satunya cek apa? Mental. Kenapa? Yang kamu pegang itu senjata, coy. Kalau kamu senjata api, salah megangnya, kamu bisa membunuh temanmu sendiri. Maka tentara itu tidak hanya sehat fisik, tapi sehat mental. Lu bayangin dilepas di hutan sendirian, tapi pegang senjata dan itu mengamankan negara. Itu berat. Gak heran dari World War II, Perang Dunia II, banyak tentara yang setelah perang mengalami apa? PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder. Jadi dia di malam-malam itu selalu bangun lagi perang. Itu contoh beratnya. Jadi menurutku orang-orang yang jadi tentara itu next level. Apalagi Kopassus, Kopaska, itu mental sama fisiknya next level. Sorry. Next level. Karena mentalnya udah luar sangat biasa. Mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Gitu. Itu tidak bisa dibantah. Jadi imajinasi dah jelas. Orang yang berimajinasi, itu bisa jadi mereka lari dari kenyataan yang mana itu harus diobatin. Tapi jangan pernah mendiagnosa diri sendiri. Ini edukasi secara masif supaya teman-teman yang muda ini kalau punya kelainan mental, cari pertolongan atau cari tempat ngobrol yang sesuai dengan ahlinya. Jangan dari katanya-katanya, apalagi Google, sehingga kalian melakukan sesuatu yang di luar yang sesuai dengan aturan medis, yang mana itu sangat-sangat berbahaya. Gitu. Ayo dong, berarti tepat dong keputusan Pak Gen Z yang dimana kalau habis dimarahin di kantor dia langsung kayak, aduh mental health saya karena gue harus hubungi psikiater saya. Itu tepat kan? Ya di zaman sekarang kalau mereka merasa itu, ya itu hak mereka. Aku nggak akan menyalahkan kok, dan aku tidak akan membuat itu sebagai ceng-cengan. Karena apa? Karena itu hak mereka. Maksudnya gini loh, kalau aku sekarang aku stoik ya, aku tuh stoik. Jadi ada Gen Z itu, terus di zaman sekarang mereka dimarahin bosnya, wah mereka nggak toughful, tiba-tiba ke psikiater. Iya, ya itu hak mereka. Ya udah, bukan berarti karena lu kuat, lu akan memaksa diri lu kuat gitu. Dan Gen Boomer akan bilang dong, lu mah enak, Gen X, hidup ada pager, gua dulu, kelar lu lawan Gen X nih, kita nih generasi 90-an, kita lawan Boomer juga kalah loh. Sama aja Gen Z lawan kita juga kalah, karena apa? Perkembangan teknologi itu rata-rata akan membuat manja manusia, dan wajar. Jadi kalau ada Gen Z yang tiba-tiba dimarahi bosnya, terus galau, terus habis itu ngadu ke psikiater, ya itu hak mereka. Masa aku ngatur-ngatur, jadi aku nggak mau ikut campur. Lebih baik mereka kayak gitu daripada mereka diagnosa diri sendiri. Ada yang kayak gitu. Kamu kalau ke Jepang lebih parah lagi. Ada sebuah hutan yang isinya hutan bunuh diri kan. Dimarahin nilainya aja, jelek aja bisa bunuh diri, suicide. Jadi bagiku adalah kalau ada Gen Z yang dimarahi bosnya terus ke psikiater tuh hak mereka. Dan aku tidak bisa menghalangi. Sama halnya ketika dulu aku dihujat sama Boomer terus aku marah gitu kan. Kan generasi Boomer 70-an kan hidupnya susah. Dapat TV aja susah. Kemana-mana naik sepeda. Papa dulu di zaman papa kemana-mana naik sepeda. Terus kita marah kan, itu kan zaman papa. Sekarang kita dijauh, kita ngatain generasi orang. Ya nggak, mungkin di Gen ZZ nanti setelahnya lebih parah. Nggak ada yang tahu. Bukan lebih parah, lebih ekstrim. Kita nggak bisa hak untuk ngejudge sih, kalau aku kayak gitu. Jadi ya hak-hak mereka, duit-duit juga duit mereka.
Toh yang dapat duit juga dokter, psikiater kan. Kayak aku nggak peduli juga. Itu urusan mereka dan aku tidak berhak ngatur sih.